Baik, terima kasih. Anda masih bersama kami, kita lanjutkan. Siapa yang kemudian terseret-seret persoalan ijazah? Apakah betul Pak JK menyeret Pak Jokowi ataupun sebaliknya begitu ya? Tapi yang kita ingin tanyakan, siapa yang kemudian mendapatkan keuntungan jika kemudian ada seteru dari kedua tokoh bangsa ini? Mas Roy melihatnya seperti apa? Gini, supaya tadi pemirsa kan tidak semuanya bisa ngikutin dengan detail ya. Karena saya jelaskan ini fakta berdasarkan data-data yang ada. Jadi sebenarnya isu atau hoax tentang adanya bohir, ada yang 5 miliar, 50 miliar, 50 miliar. Itu pertama kali itu muncul di kanal yang namanya Dibikin Channel. Ini kanal ini ada, namanya Dibikin Channel. Dan saya sudah profiling kanalnya, ya. Karena kebetulan tadi aku serahkan gambar ini ke tim, tapi timnya takut kena KPI, ya udahlah saya tunjukin aja ya, gitu. Dibikin channelnya begini. Jadi Dibikin Channel, akun ini sudah ada sejak 2019. Nanti penyidik kalau perlu data-data semua dari saya sudah saya rekap semua. 2009. Dan ini kemudian followernya sudah mencapai 517.000. Banyak banget ini. Tapi isinya mostly hoax. Misalnya Roy Suryo terima 50M, terima apa. Dan ini rata-rata parah lah hoaxnya. Dan kemudian seolah-olah, nah ini kenapa ini penting saya tampaikan di CNN. Mungkin manajemen CNN perlu menggugat juga. Dibikin channel, tiba-tiba seolah-olah mati. Tapi berubah nama. Jadi apa Mbak? Insert celebrities. Padahal ini palsu. Insert yang asli itu namanya insert investigasi. Dari sebelah. Satu gedung. Ini palsunya. Tapi logonya sama dengan insert. Ini harusnya manajemen CNN dan manajemen Trans gugat ini. Ya, ini harus di take down lagi. Nah, kemudian dari hoax ini muncullah AI. Yang tadi disampaikan oleh kuasa hukum Pak JK. Betul, saya juga objektif. Ini AI, Artificial Intelligence. Jadi ini bukan Resmond. Tapi ini AI. Dari tayangan Resmond beberapa hari sebelumnya. Dia tadinya beberapa sebelumnya itu ngomong sendiri di Bali G Academy. Kemudian oleh seseorang yang kita tidak tahu siapa atau pihak apa, itu dibuat AI-nya. Kenapa saya mendukung pelaporannya Pak JK? AI ini, meskipun namanya AI, Bang, tetap ada yang buat. Yang buat ini bukan tuyul, yang buat ini bukan zombie, tapi orang atau kelompok. Nah, dengan adanya pelaporan dari kuasa hukum Pak JK, itu akan ketahuan. Dan korbannya bukan hanya Respon loh ya, yang dibikin AI. Ini ada presenter-presenter ini sekarang banyak sekali di AI kan. Mbak Elvira ada nggak ya? Kayaknya belum ada. Tapi yang lain ini teman-teman Mbak Elvira ada semua ini. Dibikin AI-nya seolah-olah dia ngomong memberitakan. Dan saya sudah tolak tegas itu di kanal saya, di Roy Suryo Official, bahwa saya tolak soal itu dan saya dukung Pak JK untuk melaporkan ini. Untuk apa? Supaya di tracing. Saya bisa men-tracing, tapi kan saya bukan aparat hukum. Jadi harus di tracing. Nah, kemudian ini saya dukung karena tidak mungkin ya nama fitnah itu dibiarkan viral. Jadi Pak JK lapor itu betul. Peristiwa yang diceritakan oleh kuasa hukum Pak JK tadi ini ada di kanal catatan Andi Aswan ini. Ya. Dan di sini jelas betul, Resmond mengatakan setelah itu beredar, Resmond mengatakan bahwa kalau mau melihat gerakan ini, ya itu jelas pengkhianatan besar. Kami nggak pernah ada bohir. Dia bilang selidiki dulu penandang dananya. Jahat banget ini, si Omon ini. Karena menurut saya kami tidak pernah dibiayai pihak-pihak apapun. Dan kami sanggup bersaksi, makanya saya menyatakan siap. Saya siap bersaksi itu apa? Kalau aparat mau meriksa siapa tahu ada aliran dana masuk ke kami. Baik. Itu siap. Makanya saya dukung penuh laporan Pak JK. Dukung. Nah, kenapa ada keterkaitan terhadap tadi relawan-relawan tadi? Mbak, ini diglorifikasi dan kemudian dipublikasi oleh orang-orang yang terkait dengan kelompok sana. Bahkan salah satu orang hukum namanya Lecu. Mbak ingat kan yang ada di sini yang pernah saya tanya, kamu tuduh saya giginya palsu. Mana palsu? Jadi orang itu sudah bohong dan dia palsu lagi. Dia sebut, oh my God, Lecumanan bongkar ada yang danai Roy Suryo CS hingga 50 miliar. Gila ini. Kuasa hukum kok percaya hoax kayak gini nih. Dan ini sampai statement. Terus inilah, ini kelompok yang namanya Ceboker Nusantara. Namanya YouTuber. Tapi karena tugasnya tukang ceboker. Nih salah satunya yang paling dekat. Meskipun dia bukan anggota ceboker, tapi dia terafiliasi ke sana. Namanya Irjan. Ya. Info A1. Mana A1-nya? Nih ketuanya Ceboker Nusantara. Agrifan. Jadi ini banyak. Jadi ini banyak banget ya. Ini kelompok YouTuber atau Ceboker Nusantara itu isinya hoax semua nih.
Ada juga nih bekas anggota. Dan menurut Anda, pertanyaan saya tadi, siapa yang kemudian bertanggung jawab ataupun mendapatkan keuntungan gitu ya, jika kemudian ada seteru antara Pak JK dan Pak Termasuk Jokowi? kelompok mereka ini satu keuntungannya mereka. Apa keuntungannya untuk relawan? Loh, mereka kan punya YouTube. YouTube AdSense-nya tambah. Dapat duit dong mereka. Demi konten. Demi konten. Jadi mereka mengatakan raja konten. Dan satu lagi nih, seminggu yang lalu, kelompok Ceboker Nusantara ini ulang tahun di Solo. Siapa yang hadir di situ? Presiden ke-7 Saya meresmikan. juga hadir Pak Suryo. Ya ini fakta aja, udah nggak usah dibantah. Enggak. Ini fakta saja. Udah faktanya begini. Bukan, artinya- Faktanya Jokowi hadir di acara Ceboker Nusantara. Ceboker Nusantara menggelorakan hoax. Udah gitu aja, selesai. Udah. Artinya itu kepentingannya. Iya. Oke, Bang Dali. Oke. Jadi Fakta itu. apa yang disampaikan oleh Saudara Roy Suryo tadi bahwa Fakta itu. kanal YouTube tersebut itu sah-sah saja. Nah, iya kan? Dari saudara Nggak bisa kawan-kawannya Roy Suryo dan kawan-kawan juga melakukan kanal YouTube yang serupa. Tapi kan itu sebagai langkah argumentasi, bantahan-bantahan yang selama ini yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Bantahan jangan nge-hoax, Mas. Nah, artinya Fatal apa yang ini. dilakukan oleh kawan-kawan tersebut, mereka Sebar itu sebetulnya YouTuber-YouTuber yang memang tidak terkanalisasi. Itulah jadi mereka Saya YouTuber. highlight Iya. itu tidak terkanalisasi Nggak artinya mungkin. Mereka udah ini mengakui bukan mereka relawan organisasi Masing-masing kok. dari daerahnya masing-masing memang yang tidak ada terkanalisasi, mereka akhirnya berhimpun sama-sama melakukan langkah membuat penggabungan YouTuber-YouTuber supaya mereka menjadi satu membela melawan hoak. Oke. Tapi apa ya, dengan cara membuat enggak hoax. sebentar. Berita-berita hoak yang terkait dengan ajakan Roy Suryo dan kawan-kawan ini di beberapa podcast dan media harus dilakukan bantahan. 50 miliar itu hoax atau bukan, Mas? 50 miliar itu kan yang disampaikan bukan? oleh TDII. Nah bukan, tadi kan Loh, sudah kenapa disampaikan. digelorkan? Kan oleh disampaikan oleh penegak hukum. Nggak bisa. Ceboker Nusantara ini memang kita parah ini. sudah lihat tadi Parah. dilaporkan oleh Pak JK melalui kuasa hukumnya dan Pak JK langsung melaporkan Mabes Polri itu sudah betul. Supaya aparat penegak hukum apa yang dilakukan kita juga melaporkan kawan-kawan Roy dan kawan-kawan ini dulu tidak diterima oleh Mabes Polri Oke. atau Bariskim. Ini delik aduan. Satu Nah, lagi, Mbak. artinya seperti Ini ini. apa Sebentar, nggak jahat ini? artinya yang Ini dilakukan malah mau oleh- gertak balik sebentar. laporan JK ini. Nah, Ini kan itu kurang ajar artinya banget gitu loh. kawan-kawan ini Kayak gini nih. melakukan Ceboker argumentasi di Nusantara nih beberapa ya, bahaya. media karena saudara Roy dan kawan-kawan membawa ke podcast atau media-media yang tanpa dilakukan verifikasi. Akhirnya laporan itu dilakukan Mana oleh tanpa verifikasi? kawan-kawan di 50 aparat miliar itu penegak hoax, hukum bukan? dan ditolak akhirnya Pak Jokowi bisa dengan jawab pengacaranya melakukan Itu parah memang. Oke. laporan ke Baik. Polda Metro Ceboker. Jaya. Oke, memang parah. baik. Pertanyaan yang sama saya ke Bang Ande. Jika kemudian ada dua tokoh bangsa yang saat ini berseteru narasi ya di ruang terbuka di publik gitu, siapa yang kemudian diuntungkan? Kalau ini tadi ceritanya demi konten, ada Iyalah. kemudian beberapa kita lihat di YouTube, tapi kalau dari sisi politik kan orang PSI. Siapa yang diuntungkan? Yes. Enggak tahu. Maksud saya begini. Saya itu tertarik dengan kemunculan Pak JK secara tiba-tiba sekarang. Ya. Pak JK selama ini tidak pernah terlibat nih dalam perdebatan-perdebatan tentang ijazah palsu kan. Kita nggak pernah mendengar dia bicara. Dalam kasus ini memang ada persoalan, saya sendiri setuju. Saya sendiri buat video khusus nih Mbak Elvira tentang saya nggak percaya Rismon itu ngomong begitu. Saya percaya itu AI. Dan itu dengan mudah sekali ketangkep kok. Nah sayangnya sejumlah teman rupanya barangkali saking bersemangatnya itu menganggap wah ini benar nih. Ya, Rismon bilang bahwa Pak JK memberikan uang sekian miliar, 10 miliar kepada Roy Suryo. Saya udah bilang saya bukan temannya Roy Suryo, saya berseberangan dengan Pak Roy Suryo. Dengan Pak JK saya juga bukan fans dia. Bahkan saya seringkali berseberangan dengan dia. Tapi dalam kasus Rismon ini pasti itu AI. Itu pasti itu bohong. Pasti itu sedang ingin mengadu domba. Jadi saya sebagai pendukung Pak Jokowi ya yang selama ini loyal pada Pak Jokowi bisa menunjukkan bahwa kami para pendukung Pak Jokowi tidak sepenuhnya, tidak semuanya percaya bahwa itu adalah tuduhan Rismon yang asli. Oke. Saya juga bukan fansnya Rismon. Ya. Walaupun Anda bilang tadi dia politisi yang jago, buat saya sih enggak. Politisi mestinya tuh jujur, berintegritas.
Jadi itu ada satu sisi nih, ada satu hal. Pertanyaan besarnya memang adalah siapa yang bikin AI itu? Siapa yang bikin Sebentar, itu? Mas Roy. Karena Mungkin nanti Ya, harus gini, tanggapi. saya Sebentar. saya setuju. Kasih waktu Boleh dulu nggak Bang saya Ade, sebentar bicara Mas Roy. selesai dulu? Oke, sebentar, silakan. Saya mau dukung Anda. Iya, silakan. Saya mau dukung Ade Iya, Armando. Ya, setelah Bang Ade selesai. kita harus beri pelajaran nih di sini ada para mahasiswa yang ingin mau belajar dukung Ade tentang Armando. bagaimana berdiskusi. Jangan potong-potongan ya, Mas Roy Suryo. Kalau benar nggak saya potong. Ya udah. Nah, terus apa tadi? Saya mau bilang apa sih? Oke, itu adalah satu isu Rismon itu ya. Pertanyaan terbesar adalah siapa yang buat itu, ya? Dan siapa yang akhirnya diuntungkan ketika ini diungkapkan bahwa itu bohong, bahwa itu hoax. Kalau baca propaganda harus gitu Mbak, ya. Siapa yang akhirnya diuntungkan? Persis seperti pertanyaan Anda. Tapi pada saat yang sama, yang saya kaget adalah tiba-tiba saja Pak JK menyarankan agar Pak Jokowi menunjukkan saja ijazah aslinya agar perdebatan selesai. Menurut saya setuju tadi dikatakan, itu kan udah lama. Saya harus Sebentar, ini nih, sebentar Mbak dong, Elvi, Pak. karena ini Pak. enggak. Ini aku harus apa? Sebentar, Ini nih, sebentar, Bang Ade. Jadi sebaiknya Sebaik gini, pernyataan Pak JK seperti apa menurut Anda? Gini yang saya mau bilang adalah begini. Sebetulnya kita semua udah tahu bahwa UGM saja, rektornya Universitas Gadjah Mada sudah bilang, ini adalah ijazah asli. Ya, UGM bilang dua salah kok. Dia mengatakan bahwa Jokowi memang lulusan dari Fakultas Hukum UGM tahun 1985. Kehutanan. Kehutanan. Kemudian Polri sudah menunjukkan dalam gelar perkara khusus, Ya, itu yang ini palsu dia nih juga. ijazahnya Pak Jokowi. Jadi itu sudah pernah ditunjukkan. Pak Jokowi tidak sedang menutup-nutupinya. Pak Jokowi hanya tidak setiap orang yang datang ke rumahnya dan tanya, mana ijazahmu? Dia harus tunjukkan. Ya, dia menyampaikannya melalui jalur-jalur konstitusional. Ya, karena benar sekali. Nah, kenapa Pak JK Yusuf Kalla itu tidak bicara begitu, tidak mengatakan bahwa sudahlah hentikanlah perdebatan ini, marilah kita maju ke pengadilan, ya, dan semua pihak yang selama ini menuduh bahwa itu ijazah palsu, ya sudah, the message has got across kok. Message-nya udah sampai kok kepada kita semua bahwa Anda menuduh bahwa Pak Jokowi punya ijazah palsu. Izin, Mbak Elvira. Sudah Saya disampaikan. langsung tanggapi ini ya. Sedikit lagi Pak. Ya, sampaikannya begitu dan diminta agar semua pihak sekarang menahan diri. Kenapa tiba-tiba yang harus membuktikan bahwa itu ijazah asli adalah Pak Jokowi, sementara kita tahu ijazahnya sekarang tidak sedang berada di tangannya. Itu kan mintanya harus ke Bareskrim. Ya, di tangan Karena ada di penyidik ya tangan saat mereka ini ya, kan. posisinya. Jadi itu yang saya katakan bahwa kok tiba-tiba Pak JK yang selama ini tidak sama sekali berurusan dengan urusan ijazah palsu, tiba-tiba bicara. Ini yang menimbulkan pertanyaan. Tapi supaya ceritanya lebih lengkap, Pak JK selama beberapa minggu terakhir ini Pak, Bu, Mbak, Dek, ya, itu memang berulang kali bicara tentang banyak hal. Ya, dan itu menimbulkan keramaian di sana sini. Maksudnya apa nih Bang? Artinya Pak JK sendiri yang kemudian Saya kasih contoh. Apa itu? Ya, tiba-tiba saja all of a sudden dia bilang tentang kemungkinan chaos pada bulan Agustus. Ya, dia tidak menyampaikannya langsung itu pernyataan Pak JK di mana Bang? di Said Didu. Oh oke. Saya Di podcast. Itu pernyataan saya Didu, bukan pernyataan Pak langsung JK. Pak JK. Iya. Enggak. Iya, Ini iya, ada- saya boleh ini lengkapi. Ada beberapa yang saya baca Oke. dulu nih. Sebentar, Nanti saya Anda- kasih Bang Anda- Abdul, nanti ke Bang Ade. Ini enggak begini. Nanti Pertama, nanti- Bung Ade, ada beberapa catatan yang Nggak harus usah saya bentak, sampaikan hari ini buat Anda. Karena Yes. kenapa? YouTube yang Anda beberapa hari ini, saya menemukan bahwa Anda punya mens rea untuk membenturkan sesama antar umat. Ini kami sedang mempertimbangkan untuk melihat gerakan Anda nih. Ya, ya, Serius, ya. saya akan sampaikan di sini bahwa Sip. podcast Anda kemarin yang menyatakan bahwa kok Pak JK Orang Kristen orang diperintahkan Kristen bunuh orang Islam. diperintahkan untuk membunuh orang Islam. Itu ada di Anda sedang memotong ceramah Pak JK di tanggal 5 Oke. tanggal 5 Maret di Oke. UGM yang video ceramahnya itu 1 jam dan Anda hanya cutting beberapa dan kemudian itu jadi viral.
saya sedang menduga bahwa Anda sedang Oke. saya mau bilang bahwa Ade Armando, saya adalah orang yang lahir dari konflik Ambon. Saya orang Ambon. Iya, Sehingga ketika Anda membakar situasi ini dan membangkitkan memori kelam itu, sehingga saya menduga Anda sedang punya niat jahat untuk membangkitkan dua anak bangsa Baik. yang antar umat ini untuk saling Oke, gontok-gontokan. nanti Bang Ade akan merespon itu, tapi tadi merespon tadi disampaikan Bang Ade bagaimana Pak JK Mbak Fira, kemudian muncul. kalau ini, saya ya, respon dulu. kalau Karena- ini saya harus jawab ya. Iya, saya akan kasih Ini kesempatan. tuduhan yang luar biasa tolol. Baik, Saya sudah, Anda bilang saya tolol, tapi ingat ketika Anda sedang mau bermain di isu yang paling sentimen soal agama itu berbahaya. Oke. Dampak konflik Ambon Baik. itu kami yang rasakan. Baik, kita balik Hati-hati lagi. Anda Bang tuduh Abdul. di situ bahwa Oke. Pak JK menyampaikan narasi soal Baik. ajaran kekristenan bahwa Baik. orang Kristen diperintahkan untuk membunuh orang Islam Oke, adalah baik. sahid. Anda sedang Tolong memotong itu. tolong respon dulu tadi disampaikan Bang Ade. Enggak, saya belum selesai bukan? Sebentar. Yang tadi soal Pak JK muncul, banyak kemudian. Ya, udah terlalu Oke, banyak. singkat saja. Saya mau bilang begini, Pak JK itu bukan ujuk-ujuk muncul. Yes. Ya memang dia tidak tahu menahu soal ini, dia tidak terlibat. Pak JK sedang sibuk, waktunya habis untuk agenda misi kemanusiaan. Dia diundang pada saat perang Iran, dubes Iran datang, terus dikunjungi oleh beberapa dubes. Terus dia diundang ke Malaysia, ke Thailand, beberapa negara untuk bicara tentang perdamaian dan kemanusiaan. Tiba-tiba Rismon yang katanya tadi di tanggal 29 muncul nama Pak JK bahwa JK adalah pejabat elit di balik gerakan Mas Suryo dan kawan-kawan. Ngawur. Nah harusnya kita bertanya kepada Rismon atau siapa di balik ini yang mengaitkan Pak JK namanya. Ya wajar dong. Dia sebagai tokoh bangsa, negarawan yang tidak tahu menahu lalu tiba-tiba dituduh mendanai gerakan ini. Oke. Ini kan soal reputasi. Beliau sedang aktif menggalang kekuatan global untuk bagaimana soal bicara tentang Pak, perdamaian itu dan hoax, kemanusiaan. Pak. Itu hoax. Hoax yang mana nih? Rismon itu hoax. Nah, ini ada fakta peristiwanya seperti ini. Kalau itu hoax, kenapa Rismon tidak membantah sebelum dia ketemu dengan Andi Aswan? Yes. Jangan bilang bahwa sebenarnya simpel saja untuk menyelesaikan kasus persoalan ijazah Pak Jokowi ini. Selesaikan dulu pendananya. Orang akan menyimpulkan bahwa video yang viral di tanggal 29 sampai sebelum pertemuan Rismon dengan Andi Aswan ini akan mengerahkan nama Pak JK. Anda percaya itu benar bahwa Rismon pernah bicara begitu? Rismon bicara yang soal ketemu dengan Andi Aswan. Itu saya percaya itu Bukan, benar. yang dia bilang bahwa Pak JK memberikan Ya, makanya uang sekian dilaporkan. miliar kepada Pak Roy. Ini kalau Bung Ade paham, saya Ya. tidak usah mengajari Bung Ade bagaimana menghubungkan Anda satu peristiwa dengan Anda peristiwa ini. percaya? Saya mau tanya, Untuk Anda itu harus percaya? diuji dulu. Ini kan ada Oke, omongan nih. baik. Rismon bilang bahwa selesaikan dulu pendananya, sementara video Oke. sebelumnya dia Kita tidak harus bantah. selesaikan dulu segmen ini. Kami akan kembali sesaat lagi di Head to Head with Elvira.